Halo My Deristi, sekarang part 192 novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Alana belum pernah bertemu langsung dengan Pedro, jadi hanya bisa menerka siapa Pedro di antara 5 laki-laki yang berdiri di depannya. Tapi satu di antara mereka, wajahnya sama seperti foto yang dikirim Henry, si karyawan toko elektronik. Laki-laki berkacamata hitam dan memakai tongkat. Laki-laki yang pernah Alana lihat dulu di toko elektronik. Apa ada My Deristi yang masih ingat si Henry, karyawan toko elektronik? Alana tak yakin apakah laki-laki berkacamata hitam di depannya ini adalah Pedro. Selamat siang tuan-tuan, ada yang bisa saya bantu? Ibu direktur kami sedang tugas lapangan, saya sekretarisnya, kata Alana tersenyum. 5 orang laki-laki itu tak berkedip menatap gadis yang sangat cantik di depan mereka. Mereka melongo. Sialan si Mark, bahkan si brengsek itu sudah lama jadi hantu gentayangan, tapi masih bisa memiliki gadis cantik di perusahaannya. Benar-benar playboy terkutuk. Laki-laki berkacamata hitam itu memaki dalam hati. 4 laki-laki lain serentak mengulur tangan, mereka ingin bersalaman dengan Alana. Mereka ingin merasakan kehalusan tangan gadis cantik di depan mereka. Tapi Alana hanya mengatupkan 2 tangannya di depan dada. Tidak menerima uluran tangan orang-orang itu. Sepertinya tuan-tuan tidak membuat janji dengan ibu direktur kami. Maaf, tapi tuan-tuan dari mana? Tanya Alana seolah-olah ingin mencatat. 4 laki-laki berusaha berdiri lebih dekat dengan si sekretaris cantik itu. Pedro menjadi jengkel melihatnya. Segera telepon bosmu itu, beritahu aku menunggunya, kata Pedro memerintah Alana sambil berjalan akan duduk di sofa. Sesuai jadwal, ibu direktur kemungkinan sampai malam, karena ada 3 pertemuan hari ini. Beliau tidak akan kembali ke sini lagi. Oh ya, Tuan siapa? Supaya besok saya laporkan pada ibu direktur, ujar Alana yang membuat Pedro berbalik. Tidak jadi duduk. Apa katamu? Aku harus menunggu sampai besok? Pedro melotot. Bahkan sudah full sampai beberapa hari ke depan, Tuan. Jadi tuan-tuan harus konfirmasi dulu sebelum datang. Tapi begini saja, mungkin saya bisa mengatur pertemuan secepatnya. Gimana? Apa bisa saya mencatat nama dan nomor kontak tuan-tuan? Ujar Alana. Perkataan Alana itu membuat 5 laki-laki itu sedikit senang. Tapi tidak ada nama Pedro yang dicatat Alana yang diberikan para laki-laki itu. Alana mencari cara lain, tapi Pedro biang licik. Sangat jelas dia ingin menjebak si sekretaris. Apa kau senang kerja di sini? Gadis secantikmu tidak pantas ada di sini. Berapa gajimu? Kenapa tidak bekerja denganku? Kata Pedro. Saat itu terdengar ketukan di pintu dan Rio masuk. Rio sangat terkejut melihat ada gadis cantik di situ. Sebelum detik berikutnya, dia tersadar kalau itu adalah Alana. Rio melangkah ke samping Alana, berbisik dengan gestur tubuh agak romantis. 5 laki-laki itu tak berkedip menatap Rio. Laki-laki yang tampan, bersetelan jas, dan berdasi mahal. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu tuan-tuan. Saya merindukan kekasih saya ini, kata Rio tersenyum melingkari pinggang Alana dengan tangannya. 5 laki-laki itu menatap Rio dan Alana tak berkedip. Tampan dan cantik, pasangan yang sangat serasi. 5 laki-laki itu merasa kecewa. Apa tuan-tuan akan bertemu dengan ibu direktur? Oh ya, saya asisten khusus ibu direktur. Saat ini jadwal saya harus bekerja dari ruangan ini. Setahu saya, di jam ini tidak ada jadwal siapapun di sini. Apa saya yang salah? Nona sekretaris ini juga harus bekerja di ruangannya sendiri, kata Rio secara halus mengusir Pedro dan lainnya. 5 laki-laki itu tahu diri dan pamit. Saat akan berjalan keluar, Rio menepuk pundak Pedro. Sampai bertemu Tuan, kata Rio. Jangan menyentuhku, kata Pedro dengan marah sebelum dia keluar dari ruangan Alana. Pedro marah karena rencananya membungkam Alana tak berhasil. 5 laki-laki itu turun dengan lift,
Tapi di lantai 8, Pedro keluar dari lift sendirian. Dia punya rencana cadangan. Semua orang tahu sangat sulit memasuki area gedung Dirgantara Company. Penjagaannya sangat ketat dan menggunakan teknologi mutakhir. Sekarang dia sudah ada di dalam Dirgantara Company. Dia tak akan keluar sebelum rencananya berhasil. Sementara di ruangannya, seperginya 5 laki-laki itu, Alana mengaktifkan CCTV cadangan. Rio ikut melihat CCTV itu. Mereka melihat dengan jelas kalau laki-laki berkacamata hitam dan memakai tongkat itu keluar dari lift di lantai 8 sendirian. "Dia Pedro?" tanya Alana. Rio mengangguk. "Dia punya rencana datang ke sini. Sebaiknya pancing dia keluar gedung ini sebelum ada korban," ujar Rio dan menelpon. "Sudah ada orang-orangku bersiaga. Jangan mengundang dan menambah orang luar masuk ke sini," tukas Alana membuat Rio langsung menutup teleponnya dan menatap Alana. "Kau tidak tahu liciknya si Pedro itu. Dia berani terang-terangan masuk ke Dirgantara Company. Dia pasti sudah punya persiapan. Apalagi dia ada di lantai 8 sekarang. Untuk apa dia di sana?" kata Rio agak jengkel. "Ada orang-orangku, juga ada kau. Pedro tidak akan menyentuhku. Targetnya Alana. Dia tahu aku sekretaris," jawab Alana. "Apa kau ini bodoh? Banyak orang menebang pohon dengan memotong ranting, dahan, juga merontokkan daun lebih dulu sebelum menumbangkan pohonnya. Kalau kita bersiaga dan tetap bersiap, kan tidak ada ruginya," kata Rio menggurui. "Aku tahu, terima kasih kau mengkhawatirkanku. Terima kasih juga kau menginformasiku lebih cepat tentang adanya Pedro di sini. Tapi ngomong-ngomong bro, kau itu memakai baju dan jas Steve kan? Apa dia telanjang sekarang?" tanya Alana. Pertanyaan Alana itu membuat Rio jadi tersenyum keki. Tapi dia tak menjawab. "Shh," Rio berdesis dan mengaktifkan speaker handphonenya. Terdengar suara memberi perintah. Rio dan Alana pun tidak bergerak supaya tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. "Itu siapa?" tanya Alana berbisik. "Pedro, aku menaruh alat sadap di jasnya tadi," jawab Rio juga berbisik. Alana jadi paham kenapa Rio menepuk pundak Pedro tadi saat Pedro akan pergi. 3, 2, 1. Pedro ada di kamar mandi lantai 8. Setelah dia menelpon, dia keluar dari kamar mandi dan berjalan santai. Tapi matanya berkeliaran mengamati. Saat tak ada orang, dia merogoh sakunya dan menempelkan sesuatu di tempat yang dilewatinya itu. Begitu berkali-kali, lalu dia melakukan hal yang sama di lantai 7, 6, dan 5. Apa yang dilakukan Pedro membuat Alan dan 4 sahabat sibuk di ruang khusus yang dibuat Alana. Si kembar 3 pun sampai berkeringat dingin di depan laptop mereka di ruang bawah tanah Rumah Putih. "Sebaiknya kita mengevakuasi para pekerja," ujar Rio. Rio berkeringat dingin melihat begitu banyak bom yang ditempel Pedro tadi. Walau bom-bom itu langsung diambil dan diamankan oleh orang-orang Alana setiap setelah Pedro menempelnya, tetap saja bisa meledak kapan saja karena dikendalikan dari jarak jauh. Rio sangat khawatir. Dia mengirim pesan diam-diam pada Mark. Alana juga langsung menelpon. "Dim, gimana? Bisa diatasi?" tanya Alana. "Sedang diupayakan, Nak. Sebaiknya kau jangan di situ. Keluarlah dari gedung ini. Kita tak tahu kapan orang itu bertindak," kata Dim. "Aku akan tetap mengawasi dari sini. Orang itu masih ada di lantai 1. Dia pasti gak mau ikut terkubur di sini kan? Jadi kita masih punya waktu selama dia masih ada di dalam gedung. Evakuasi diam-diam semua orang ke lantai 3 dan 2. Biarkan lantai 1 tetap tenang supaya dia tidak curiga," perintah Alana dan menutup telepon. Tapi teleponnya berdering. "Nyonya, orang saya akan menjemput Nyonya. Keluarlah dari gedung itu sekarang," terdengar suara cemas Mike si pelindung. "Tidak apa-apa, bantu saja evakuasi seperti yang sudah kita siapkan selama ini. Tolong orang-orangmu tetap waspada dan hati-hati. Awasi lantai 1 juga lobi," perintah Alana lalu menutup telepon dan kembali mengawasi CCTV.
Tolong kau awasi CCTV yang satunya, aku awasi yang ini, kata Alana pada Rio sambil menyalakan televisi besar yang ada di ruangan itu dan menyambungkannya pada CCTV asli. Rio terkejut. Ada 2 CCTV? Sejak kapan kau mempersiapkan semuanya? Tanya Rio. Alana tak menjawab, hanya dia memperhatikan layar laptopnya. Aku tahu kau sudah bersiap dan merasa bisa mengatasi semuanya. Kau sangat mandiri dan kau bisa, kau sudah membuktikannya. Aku akui itu, tapi sebaiknya kau memberitahu Mark. Ini bukan main-main lagi, Pedro pasti melakukan rencananya, kata Rio memperhatikan wajah Alana yang sangat tenang. Jangan menambah beban Mark dengan hal ini, biar dia di sana tenang dan mengatasi masalahnya. Aku akan berusaha mengatasi yang di sini, kata Alana. Tak urung suaranya terdengar bergetar. Rio terkejut. Kau tahu tentang Mark di sana? Tanya Rio. Alana mengangguk. Mungkin aku tak tahu semuanya, tapi apapun itu aku akan mendukungnya. Suara Alana semakin parau. Kau akan tetap mendukungnya sekalipun dia menikahi wanita lain? Tanya Rio gusar. Alana kembali mengangguk. Rio mendekat dan meraih pundak Alana, memaksa Alana untuk menatapnya. Terlihat mata Alana berkaca-kaca. Hati Rio terasa sakit. Dia memeluk Alana. Kau mencintai Mark kan? Desis Rio pelan membiarkan Alana menangis. Di lantai bawah, Pedro berjalan ke lobi, memperhatikan sekeliling. Semuanya biasa, tak ada pergerakan apapun. Dia tersenyum dan pergi dari situ dengan taksi. Saat Pedro merasa taksi yang dinaikinya sudah agak jauh, dia mengeluarkan 2 detonator dari tasnya, lalu menekannya sambil tersenyum. Goodbye Dirgantara Company, goodbye Nona cantik, kata Pedro tertawa menanti bunyi keras berdentum. Dia akan tercatat dalam sejarah berhasil membom gedung Dirgantara Company.